苏师姐为什么打你这么狠？这孟掌柜来历神秘，我家老管。当涌泉相报，不是我平时修炼的位置吗？药效会更高吧？一些常人根本无法窥探，居然都能直接将昆仑界的阳气收为己。Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Bagaimana dengan kalian yang merayakan Hari Raya Imlek? Apakah mendapati angpau banyak ya? Sepertinya untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta tidak merayakan Hari Raya Imlek ya. Dikarenakan dia banyak berita tentang kebanjiran guys. TikTok dan juga Instagram dari Mimin semuanya full berita tentang Jakarta kebanjiran. Waduh, ada mobil yang sedanglah berenang. Ada yang sedang tenggelam juga. Waduh, itu sih benar-benar musibah tidak tahu kapan datangnya. Semoga cepat lekas selesai untuk masalah itu semua. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan Tonghua Tongwoi yang tertinggal di hari Rabu. Contohnya seperti Eastozone, Tron Outsial, serta juga sepertinya Mimin akanlah mengambil Tonghua terbaru, yaitu Stellar Transformation season ke-6-nya guys. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi mereka makan bersama, Yang Kait mempertanyakan kepada Sumo, apakah nanti Wizhuang akanlah membuat masalah lagi kepada mereka? Sumo memberitahu sepertinya tidak akan lagi. Sebab dalam diskusi para tetua, mereka semua akanlah melupakan masalah ini semua. Dan juga untuk permasalahan ini bisa kelar. Bukan dari seluruh para tetua, dan juga bukan dari tetua kedua, melainkan dari tetua Meng yang datang dan memperlihatkan sebuah token dari ketua sekte yang membuat semua tetua yang berada di sana tidak bisa berbuat apapun. Dan masalah ini kelar dikarenakan itu semua. Dan yang membuat Tuan Sumo benar-benar begitu bingung. Tetua Meng ini memang terlihat begitu tidak peduli. Tetapi yang harus dia tahu, kalau Tetua Meng ini memiliki kekuatan yang begitu kuat dari kepada 4 tetua yang berada di sana, dan dia hanya tidak tahu mengapa Tetua Meng terlibat dalam masalah ini semua. Dan yang membuat mereka penasaran, Tetua Meng memiliki backingan yang begitu kuat, yang tak lain adalah ketua sekte. Dan dia juga menjadi penasaran, mengapa Tetua Meng dan juga tetua sekte begitu sangatlah peduli dengan Yang Kai. Untuk Yang Kai sendiri ya, dia merasa sepertinya untuk Tetua Meng memiliki tujuan lain darinya. Jadi dia harus datang dan mempertanyakan sebetulnya apa yang dia inginkan. Lalu mereka pun langsung pergi untuk menemui Tetua Meng. Setibanya di sana, Sumo pun langsung berterima kasih kepada Tetua Meng. Dan dia meminta untuklah jangan terlalu formal. Karena sudah datang, biarkanlah Yang Kai tinggal di sini sendirian dan berbicara 4 mata dengan dirinya. Sedangkan mereka bertiga diminta untuklah menunggu di luar. Namun sayangnya, mereka bertiga ini tidaklah mendengarkan perintahnya. Mereka menunggu di pintu, membuat Tetua Mina langsunglah menjahilinya. Dan ketika ketahuan, mereka pun akhirnya keluar dari sana. Lalu Tetua Meng langsunglah mendekati dirinya dan meminta kepada dia, letakkanlah tangannya, biarkanlah dia melihat apa yang terjadi kepadanya. Dan ketika diperiksa, Tetua Meng langsunglah tersenyum ke arahnya. Dan dia meminta kepada Yang Kai untuklah membantunya kali ini, sebab being ini adalah penyelamatnya. Jadi ya dia harus menjawab dengan begitu jujur semua pertanyaan darinya.
Mendengar itu, Yang Kai menjadi penasaran. Dan pertanyaannya, apakah dia pernah menyentuh seorang gadis? Maksud dari tetua Meng ini bukan menyentuh pada umumnya guys, tetapi menyentuh yang dimaksud lebih dalam lagi. Dan Yang Kai langsunglah mengerti apa yang dimaksud oleh tetua Meng dan dia pun langsung berteriak kalau dia adalah tetua yang begitu sangatlah mesum. Dan dirinya mengaku dia tidak pernah menyentuh gadis seperti itu. Tetapi masih ada permintaan satu lagi, yang dimana dirinya ini akanlah membantu Yang Kai mencapai kesuksesan. Tetapi semua ini tergantung kepada dirinya. Apakah dia mampu atau sama sekali tidak? Dan dia pun dibawa ke salah satu tempat, yang dimana ini adalah tempat untuklah dia berlatih. Dan tetua Ming langsung menuju ke arah salah satu wanita, yang tak lain adalah senior Xianing. Dan dia mengatakan itu adalah orang yang akanlah membantu dirinya. Sontak untuk Yang Kai langsunglah mengenali dirinya, membuat tetua Meng langsung mempertanyakan dari mana dan dari kapan dia mengenalinya. Dan Yang Kai berkata, jika dia yang meminta bantuan, maka dia akanlah menerimanya. Sebab untuk senior Xianing telah membantu dirinya untuklah menerobos, maka dia juga haruslah membayarnya. Dan senior Xianing membalasnya, sudah beberapa hari dia tidaklah berada di sini. Karena untuk pohon energi, diamnya telah berbuat cukuplah banyak. Dan dia juga telah mengambilnya serta merubahnya menjadi ramuan pil tingkat tinggi. Dan seharusnya pil ini atau ramuan ini juga lebih efektif daripada sebelumnya. Dan untuk Yang Kai, dia merasa begitu terbantu. Dirinya yang tidak berada di sini, tetapi Xianing terus memantaunya, menjaganya, bahkan melindungi pohon energi Qiyang yang berada di sini. Dia menjadi begitu sangatlah terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Xianing. Akan tetapi tetua Ming langsung menganggap yang berbeda. Dia pun langsung menghadang dirinya, karena tetua Ming tidaklah rela dan juga masihlah belum siap kalau Xianing akanlah berhubungan dengan Yang Kai. Dan di sini Yang Kai tidaklah begitu paham dan juga tidaklah peka. Namun dia mempertanyakan kepada tetua Ming, sebenarnya apa yang diinginkan oleh senior Xianing kepada dirinya. Lalu tetua Ming menoleh ke belakang dan mempertanyakan kepada Xianing, apakah dia yakin untuklah membawa Yang Kai untuk melakukan semua ini. Dan Xianing pun langsunglah angguk-angguk kepala. Lalu tetua Ming langsunglah menjelaskan apa yang diinginkan dari Xianing. Sebelum itu dia menceritakan terlebih dahulu. Bukankah dia sudah tahu bahwa beberapa orang di dunia ini terlahir begitu berbeda-beda? Contohnya itu sangatlah banyak. Ada orang yang jenius, ada orang yang berbakat, bahkan ada yang terlahir tidak memiliki apapun sama sekali. Dan orang yang berada di depan Yang Kai adalah termasuk orang yang begitu berbeda, yaitu senior. Xianing memiliki fisik yang berbeda daripada orang biasa. Dan Yang Kai mempertanyakan, fisik seperti apa yang dimiliki oleh senior Xianing? Lalu tetua Ming menyuruh Xianing untuklah membuktikan perbedaan fisik mereka dari yang lain. Dan dia disuruh untuklah memetik buah energi Qiyang. Dan lihatlah apa yang terjadi. Lalu dia pun langsunglah mengambil 3 buah energi Qiyang. Dan juga dia pun langsunglah memurnikan serta menambah tingkatan dari buah tersebut. Tidak sampai di situ juga.
Dia bisa untuk mengendalikan energi Qiyang dengan begitu mudah dan menyalurkannya kepada buah energi Qiyang. Tidak sampai di situ juga. Buah energi Qiyang langsunglah diubah menjadi berupa ramuan pil. Hal ini membuat Yang Kai tampaklah begitu terkejut, karena dia memiliki kemampuan yang begitu sangatlah hebat. Dan kini dia mengerti kalau Xianing berbeda daripada yang lain. Biasanya orang-orang untuk membuat ramuan pil membutuhkan semua resep. Tetapi untuk Xianing, dia begitu sangatlah berbeda. Tetapi ya dengan kemampuan ini juga akanlah membuat malapetaka untuklah dia sendiri. Dikarenakan seseorang yang telah menjadi alkemis di dunia ini, maka mereka juga akanlah menjadi incaran dari seluruh kultivator jahat. Dan Tatua Bang langsung menjawab, maka dari itulah Yang Kai diperlukan untuklah menjaga dirinya. Dari sini kita sudah tahu permintaan pertama darinya Gues, dan Tatua Meng melanjutkan kalau si Erning memiliki tubuh suci oleh pengobatan. Dan baginya, itu adalah fisik yang begitu sangatlah istimewa. Sebab dengan tubuh suci pengobatan, dia bisa membuat obat-obatan terbaik di dunia ini. Disebabkan mau itu tanaman beracun, bisa dimurnikan menjadi ramuan pil tingkat tinggi. Jadi ya apapun bisalah dimurnikan Gil. Tidak sampai di situ juga. Dengan tubuh suci pengobatan ini, membuat kultivasinya meningkat begitu drastis. Dan sekarang dia telah berada di puncak ranah pemisahan dan persatuan. Namun kecepatan dia dalam berkultivasi juga membuat dirinya hampir saja meninggal dunia. Sebab untuk kultivasinya begitu sangatlah tinggi. Tetapi tubuhnya ini tidaklah bisa untuk mengimbanginya. Maka dari itulah Tetua Meng mencoba untuklah menekan kultivasinya sementara waktu. Namun gara-gara dia menekan, membuat tubuh dari si Anim mengalami penghambatan semi permanen. Maksud dari semi permanen ya, sangatlah sulit untuklah menerobos. Dan sekarang dia takut. Dia telah mencapai takdir sejati dalam kehidupan ini. Untuk Yang Kai dia tampaklah begitu terkejut. Jika saja Xianing tidaklah ditekan oleh gurunya sendiri, berarti dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Walaupun ya resikonya tubuhnya ini akanlah mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan dia yakin, jika tidaklah dihambat ataupun tidak ditekan, mungkin senior Xianing jauh lebih kuat daripada Suyan. Dan inilah permintaan utama kepada Yang Kai. Dia akan membantu Xianing untuk mencari salah satu bahan yang disebut sebagai embun 9 Yining Yuan, yang dimana benda ini sangatlah membantu untuk memadatkan energi sejati. Dan pastinya benda tersebut sangatlah sulit untuk dicari, atau begitu sangatlah langka. Dan hanya ada satu cara untuklah menemukan keberadaannya, yang tak lain memang adalah kekuatan milik dari Yang Kai, yaitu energi Qi, yang hanya mereka sajalah yang telah mengembangkan vitalitas atribut energi Yang. Maka mereka bisalah untuk mengendalikannya. Maka dari itu, mereka berdua datang meminta bantuan kepadanya. Mendengar itu ya Yang Kai cukup begitu terkejut. Ternyata untuk dirinya ini masihlah begitu berguna. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya di minggu kali ini ya guys. Dan mohon maaf untuk sore hari ini, Mimin tidak akanlah melanjutkan Perfect World terlebih dahulu, karena masih ada beberapa keluarga yang akanlah datang.
Setidaknya ya kita menghormati keluarga terlebih dahulu ya. Tetapi jika ada kesempatan akanlah Mimin bahas ya guys. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian.